Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen. Hari ini saya mau menjelaskan tugas ketiga dari mata kuliah mitigasi bencana. Adapun judul dari paparan ini adalah analisa permasalahan dan penyebab bencana di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi rumusan masalah dari paparan hari ini adalah pertama, apa saja penyebab utama dari 3 jenis bencana di Lombok Barat. Yang kedua, apa dampak dari bencana-bencana tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk mitigasi dan penanganannya. Ini adalah analisa permasalahan dan penyebab bencana. Yang pertama, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi defisit air yang signifikan dalam suatu periode tertentu disebabkan oleh curah hujan yang rendah atau buruknya manajemen sumber daya air. Ini bersumber dari efek Lombok. Kemudian efeknya meluas ke bidang pertanian, kesehatan, dan kualitas hidup. Kekeringan di Lombok Barat kian parah. Dampaknya pun tak hanya menyebabkan warga susah mendapatkan air untuk minum, warga juga kesulitan untuk memandikan jenazah. Tak hanya itu saja, pelayanan juga terganggu akibat krisis air ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar, Lobar Haji Muhammad Sahlian mengatakan, kekeringan kian parah melanda Lobar. Wilayah yang sebelumnya tak dilanda kekeringan kali ini justru butuh air. Dampaknya pun cukup parah melanda warga. Itu adalah kutipan dari Haji Muhammad Sahlian. Kemudian penyebab dan dampak terjadinya kekeringan. Jadi penyebab kekeringan itu yaitu perubahan iklim atau El Nino, kurangnya infrastruktur seperti embung, dan tidak adanya cadangan air dari musim hujan. Dampaknya yaitu krisis air bersih, gangguan pada kegiatan pertanian, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kemudian kita beralih ke bencana kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Jadi kasus kebakaran di Lombok Barat meningkat tahun ini. Hingga saat ini terdapat 42 kasus kebakaran. Kondisi cuaca yang panas menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran, baik terhadap bangunan rumah warga, lahan maupun lainnya. Di samping faktor lainnya seperti konsleting listrik, tabung LPG, dan kelalaian warga. Kepala Dinas Damkar Lombok Barat Haji Muhammad Sahlan kemarin menyebutkan jumlah kasus kebakaran di Lobar sudah mencapai 42. Dikatakan 42 kasus kebakaran itu mulai durasi Januari hingga akhir Agustus, termasuk kejadian di Ponpes Nurul Hakim, Kediri. Begitu kutipan dari Haji Muhammad Sahlan. Kemudian penyebab dan dampak terjadinya kebakaran. Jadi penyebab dari kebakaran yaitu musim kemarau panjang, suhu tinggi, dan pembukaan lahan tidak terkendali. Dampaknya kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara, dan ancaman pada keanekaragaman hayati. Kemudian kita beralih ke ini ya,
bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi cuaca ekstrim terjadi pada 16 sampai 8 November. Masyarakat diminta mewaspadai pohon tumbang, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Potensi kebencanaan khususnya potensi hujan disertai angin kencang serta petir, masyarakat diimbau untuk mewaspadai terutama pada waktu-waktu terjadinya potensi kebencanaan tersebut. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai juga diminta mewaspadai terjadinya gelombang setinggi 2 meter. Kita telah meliris waktu terjadinya kebencanaan sehingga masyarakat harus mewaspadai potensi kebencanaan tersebut. Katanya mengingatkan ditemui pada Senin 18 November 2024. Jadi itu kutipan dari PLT, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Irwan Rohadi. Jadi, di sebelah ini ada gambar pohon tumbang ya. Pohon tumbang dan merusak rumah warga di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Senin tanggal 3 ya, hari Senin tanggal 3 November 2024. Ini saya ambil dari sumber media Antara. Kemudian penyebab dampak terjadinya kebakaran. Jadi penyebabnya yaitu curah hujan ekstrim, buruk. Ini bukan kebakaran. Ini maksudnya meteorologi ya. Saya belum mengganti meteo. Ini meteorologi. Penyebab dan dampak terjadinya meteorologi. Jadi penyebabnya yaitu curah hujan ekstrim, buruknya tata ruang, dan minimnya vegetasi di area rawan longsor. Kemudian dampaknya itu banjir, longsor, kerugian ekonomi, dan ancaman jiwa. Selanjutnya solusi alternatif penanganan bencana. Yang pertama, untuk kekeringan itu alangkah baiknya pembangunan embung dan sumur bor di wilayah terdampak. Yang kedua, program edukasi konservasi air untuk masyarakat. Dan kemudian untuk yang penanganan kebakaran itu pertama, peningkatan patroli kawasan hutan. Yang kedua, penggunaan teknologi deteksi dini atau satelit atau drone untuk memantau titik api. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga kemudian yang ketiga itu mitigasi hidrometeorologi, yaitu pertama pembangunan embung dan sumur bor. Yang terdampak adalah program edukasi konservasi air untuk masyarakat. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu cukup untuk hari ini paparan dari analisa permasalahan dan penyebab dari bencana. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.